Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Della Blinda Syaifullah, NIM B 2006002 dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 Universitas Megabuana Palopo. Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan itu yaitu mekanisme persalinan normal. Di sini mekanisme persalinan normal akan melalui 7 gerakan. Yang pertama yaitu gerakan engagement, di mana masuknya bagian terbesar kepala janin atau diameter biparietal ke dalam pintu atas panggul. Yang kedua yaitu terjadinya gerakan penurunan atau descent, yaitu di mana turunnya kepala janin ke dalam jalan lahir. Yang ketiga yaitu terjadinya gerakan fleksi karena penurunan kepala menemukan tahanan dari serviks, di mana dinding panggul dan dasar panggul. Jadi dengan fleksi maksimal maka kepala janin diameter terkecilnya suboccipito dan bregmatica yaitu 9,5 cm. Yang keempat yaitu terjadinya gerakan putar paksi dalam. Jadi jika terjadi putar paksi dalam sehingga diameter terpanjang kepala janin akan bersesuaian dengan diameter terpanjang rongga panggul. Yang kelima, terjadinya gerakan ekstensi, yaitu di mana gerakan kepala yang berlawanan dengan gerakan fleksi sehingga subocciput sebagai hemoklion, yaitu disebabkan adanya perbedaan dalam panjang jalan lahir anterior dan posterior. Yang keenam yaitu terjadinya gerakan putar paksi luar, di mana terjadinya restitusi. Jadi restitusi adalah gerakan kepala janin berputar kembali menyesuaikan dengan posisi bahu janin. Yang ketujuh yaitu terjadinya gerakan ekspulsi, di mana lahirnya bagian janin setelah kepala janin lahir, di mana lahirnya kedua bahu diikuti oleh lahirnya seluruh badan janin. Baik, mekanisme persalinan sungsang atau bokong. Yang pertama yaitu engagement dan descensus bokong. Terjadi melalui masuknya diameter bitrochentric bokong melalui diameter oblique panggul. Yang kedua yaitu panggul anterior anak umumnya mengalami descensus lebih cepat dibandingkan panggul posterior. Yang ketiga yaitu pada saat bertemu dengan tahanan jalan lahir terjadi putaran paksi dalam sejauh 45 derajat dan diikuti dengan pemutaran panggul anterior ke arah arcus pubis sehingga diameter bitrochentric menempati diameter antero-posterior pintu bawah panggul. Yang keempat yaitu setelah putaran paksi dalam, descensus bokong terus berlanjut sampai perineum teregang lebih lanjut oleh bokong dan panggul anterior terlihat pada vulva. Yang kelima yaitu melalui gerakan laterofleksi tubuh janin, panggul posterior lahir melalui perineum. Yang keenam yaitu tubuh anak menjadi lurus atau laterofleksi berakhir sehingga panggul anterior lahir di bawah arcus pubis. Yang ketujuh yaitu tungkai dan kaki dapat lahir secara spontan atau atas bantuan penolong persalinan. Yang kedelapan yaitu setelah bokong lahir
terjadilah putaran paksi luar bokong sehingga punggung berputar ke anterior, dan keadaan ini menunjukkan bahwa saat itu diameter bisokramial bahu sedang melewati diameter oblique pintu atas panggul. Yang kesembilan yaitu bahu selanjutnya mengalami desensus dan mengalami putaran paksi dalam sehingga diameter bisakromial berada pada diameter anteroposterior jalan lahir. Yang ke-10 yaitu setelah bahu, kepala anak yang umumnya dalam keadaan fleksi maksimum masuk panggul melalui diameter oblique dan kemudian dengan cara yang sama melalui putaran paksi dalam sehingga tengkuk janin berada di bawah simfisis pubis. Mekanisme persalinan presentasi muka. Apa itu presentasi muka? Presentasi muka ialah keadaan di mana kepala dalam kedudukan defleksi maksimal atau sikap janin ekstensi maksimal, sehingga oksiput terdapat pada punggung dan muka, merupakan bagian terendah menghadap ke bawah. Mekanisme persalinan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, presentasi muka jarang terjadi bila kepala masih berada di pintu atas panggul. Yang kedua yaitu umumnya keadaan diawali dengan presentasi dahi dan kemudian pada proses desensus berubah menjadi presentasi muka. Yang ketiga yaitu mekanisme persalinan terdiri dari desensus, putar paksi dalam, fleksi, ekstensi, dan putar paksi luar. Mekanisme persalinan presentasi muka. Langkah yang pertama yaitu kepala turun melalui pap dengan sirkumferensia tracheoparietalis dan dagu melintang. Hingga muka di dasar panggul terjadinya putaran paksi dalam, dagu memutar ke depan bawah arkus pubis. Yang kedua yaitu gerakan fleksi, yaitu berturut-turut lahir dahi, UB, belakang kepala, lalu terjadinya putaran paksi luar hingga badan lahir. Fisiologi laktasi. Fisiologi laktasi merupakan bagian integral dari daur produksi manusia di bawah kontrol hormon prolaktin dan oksitosin, sedangkan laktasi adalah proses pengeluaran dan pembentukan. Yang pertama yaitu refleks prolaktin. Refleks prolaktin terdiri menjadi 5. Yang pertama yaitu hisapan bayi sebagai reseptor mekanik. Yang kedua yaitu hipotalamus melalui modula spinalis hipotalamus sebagai faktor pemacu sekresi proktalin. Ketiga yaitu hipofisis anterior. Yang keempat yaitu keluar hormon proktalin, dan yang kelima yaitu sel-sel alveoli untuk membuat air susu atau memproduksi ASI. Yang kedua yaitu refleks aliran atau lay-down refleks. Yang pertama di sini terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama hisapan bayi dilanjutkan ke hipofis posterior. Yang kedua yaitu keluar hormon oksitosin. Yang ketiga kontraksi otot. Yang keempat yaitu memeras air susu yang telah terbuat lalu keluar dari alveoli dan masuk ke sistem ductus dan selanjutnya mengalir ke ductus lactiferus
dan masuk ke mulut bayi. Baik, hormon oksitosin meningkat. Yang pertama itu terjadi ada rangsangan pada puting susu. Yang kedua yaitu melihat bayi atau perhatian. Yang ketiga yaitu mempunyai rasa nyaman. Yang keempat berpikiran positive thinking. Yang kelima yaitu percaya diri. Dan hormon oksitosin menurun yaitu takut, cemas, dan merasakan sakit.